warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unik Alfa, calon guru penggerak dari SD Angkasa 12 Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan proses manusia yang memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dari segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan bisa menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam proses pembelajaran, menuntut anak diberi kebebasan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Namun pendidik bertugas sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan bagi dirinya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapatkan lebih tinggi dan lebih luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan ketidaknyamanan, bahkan perbuatan jahat. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, dan rohani. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara luas dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan mampu menghargai dan menghormati setiap orang. Prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik berpegang teguh pada prinsip ing ngarsa sung tulodo, yaitu proses keteladanan atau contoh sebagai kunci keberhasilan dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses imitasi atau proses peniruan dari keteladanan seorang pendidik, sehingga ketika pembelajaran, pendidik harus memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan benar dan tepat. Selain menguasai pengetahuan dan keterampilan, pendidik harus mempunyai pribadi yang dapat dicontoh sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Kemudian seorang pendidik mengacu pada Madyo Mangunkarso
Seorang pendidik hendaknya dapat menciptakan prakarsa atau ide-ide di antara orang lain di dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dapat membangkitkan dan menimbulkan semangat peserta didik. Jadi, pendidik diharuskan bisa menggali minat atau memotivasi semangat belajar peserta dengan harapan setiap peserta didik mampu berpikir kritis dan belajar mandiri secara belajar yang berkesinambungan. Selanjutnya, pendidik dituntut dapat melaksanakan prinsip Tutwuri Handayani yang artinya dari belakang mampu memberikan dorongan atau arahan. Pendidik hendaknya dapat mendorong peserta didik mencapai tujuan dan pekerjaan yang berkelanjutan. Dari filsafah pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah saya terapkan di SD Angkasa 12 Halim Perdana Kusuma Jakarta dalam pembelajaran sehari-hari adalah penanaman budi pekerti dengan memanjatkan doa pada pembukaan dan akhir pembelajaran, menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya dan lagu daerah, program literasi dan numerasi sebelum proses pembelajaran, program 5S senyum, salam, sapa, dan sopan santun, pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan pesantren Ramadan, santunan anak yatim, Jumat bersih, memperingati hari besar nasional dan hari besar Islam. Sekolah juga melaksanakan program penanaman disiplin bagi siswa dan juga mengadakan koordinasi dengan orang tua siswa dalam semua program untuk kemajuan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.